Saudari-saudara, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, apa kabar semua? Kita bergembira, kita bersyukur pagi hari ini kita masih berjumpa dalam lindungan Tuhan. Kita akan meneruskan permenuhan kita mengenai sabda Tuhan supaya sungguh itu menjadi kekayaan dan menjadi sumber damai bagi kita semua. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan Injil yang diwartakan oleh Yesus kepada kita hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Senin 30 Agustus, Pekan Biasa ke-22. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.' Yesus berkata lagi, 'Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita perhatikan tadi dalam bacaan Injil yang sudah kita dengar bersama-sama, di situ digambarkan lebih-lebih pada ayat 18 dan 19. Digambarkan bagaimana hidup manusia yang saat itu. Ternyata banyak yang sengsara. Ya. Bahkan kehidupannya itu tidak berbahagia. Dikatakan di situ bahwa Yesus datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin memang bisa miskin secara finansial, secara kebutuhan sehari-hari, tetapi juga miskin dalam harta yang mulia, harta rohani, harta jiwa, harta yang bisa membawa kebahagiaan sejati kelak. Dan itulah yang akan dibawa oleh Yesus, diberi kabar baik. Artinya
kemanusiaan orang-orang kecil, orang-orang miskin itu disapa. Orang miskin yang selama ini kurang memperoleh perhatian itu didekati, dimanusiakan, dihargai. Lalu diberi harapan untuk hidup yang baik di masa yang akan datang. Juga Yesus dikatakan bahwa datang untuk membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apakah berarti semua orang terpenjara, masuk di penjara? Terpenjara bukan gedung penjara, jeruji besi, tetapi penjara dosa. Penjara nafsu-nafsu manusia yang tidak teratur, penjara keinginan-keinginan jahat yang menyesatkan kehidupan manusia, bahkan itu bisa lalu membawa sengsara kepada orang-orang lain. Kebencian yang membuat orang lain itu sungguh-sungguh menderita. Dan itu perlu dibuka, perlu dibebaskan. Manusia dibebaskan dari hawa nafsu dan sebagainya. Lalu juga Yesus membawa penglihatan bagi orang buta. Buta apa? Memang bisa buta huruf, tetapi bisa juga buta kebaikan, buta kebenaran. Di situ. Jadi melihat orang lain itu sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai bukan persaudaraan, tetapi bagaimana aku bisa memperoleh apa saja yang kuinginkan dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak manusiawi. Bisa juga dengan demikian orang itu tidak bisa melihat Allah. Ya. Hatinya itu buta, nuraninya itu buta. Melihat nilai luhur dalam diri sesama itu susah. Dan saya kira itu memang benar-benar sangat mendasar yang ingin didobrak oleh Yesus supaya orang itu bisa dari hati nuraninya yang bersih, bisa mengimani Allah yang baik, lalu akhirnya bisa melihat Allah yang tinggal dan diam di dalam diri sesama kita. Yesus juga datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas. Sesama menindas sesama. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesama. Dan inilah yang merusak kehidupan. Membuat orang manusia itu khawatir, takut di dalam kehidupannya. Maka Yesus ingin membela mereka yang tertindas. Yesus akan membebaskan mereka, orang-orang yang menjadi serigala bagi sesamanya itu, supaya akhirnya manusia sungguh-sungguh menjadi saudara satu sama lain, membangun kehidupan yang rukun dan damai. Yesus juga dengan demikian, apa yang tadi dikatakan di depan itu sebagai tanda bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya apa? Belas kasih Allah, kemurahan Allah, dan juga damai sejahtera yang dari Allah itu dihadirkan setelah hal-hal yang tadi merusak hidup manusia itu pelan-pelan dihapus, direlativir, dihilangkan dari hati manusia satu dengan yang lain. Belas kasih Allah akan dicurahkan kepada orang-orang itu supaya hidup baru bersama dengan rahmat dan bimbingan Allah. Injil Markus bab 1 ayat 15 mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dengan apa yang tadi dilakukan oleh Yesus, dibenahi, diberantas, dibersihkan itu menjadi sarana, kesempatan, kondisi yang cocok untuk hadirnya kerajaan Allah. Allah yang hadir memeluk hati manusia. Itulah program kerja
Allah yang dipercayakan kepada Yesus untuk dilaksanakan. Yesus menyanggupinya. Karena itu tadi Yesus juga mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya Yesus bertekad untuk melaksanakan itu secara sempurna, menggenapi supaya manusia terbebas dari segala macam yang membelenggu hidupnya. Dengan kata lain, mari kita mengikuti Yesus, siap untuk melaksanakan tugas dan perutusan sampai tuntas, sampai paripurna. Kelemahan, kekuatan Allah akan membantu. Seperti juga apa yang menjadi kekuatan Yesus. Tadi dikatakan sebelum mengatakan yang lain-lain itu, Tuhan Yesus mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Nah, inilah Roh Tuhan inilah yang akhirnya membuat Yesus mampu untuk melaksanakan tugas atau program-program Allah yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan manusia supaya dunia menjadi baru dan selamat. Mari kita ikut serta dalam arus karya keselamatan Yesus. Amin.